Oke, teman-teman, kita mulai. Mulai, Bu. Assalamualaikum Gas, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah pada sholat isya? Belum ya? Belum. Sudah Bu. makan? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti kenyang sama matematika dulu ya, keburu kenyang. Oke, hari ini via Zoom ya, karena tadi siang saya tidak bisa. Kita lanjutkan materi derivatif ya, derivatif. Kemarin sudah sampai yang keberapa kemarin teh? Kaidah diferensial, tapi yang ke perkalian sudah belum? Lupa lagi. Udah, Bu. Ya gitu. Sampai perkalian sudah ini? Nggak tahu, nggak nyatet. Baru sampai fungsi rantai. Belum. Bung, fungsi rantai baru sampai sini. Iya. Oke. Oke ya, kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai ke diferensial fungsi rantai. Kemarin tuh sampai sini ya. Jadi fungsi rantai itu adalah penjumlahan penjumlahan dua fungsi yang kemudian si kedua fungsi ini akan kita turunkan. Jadi kemarin itu kalau diferensial fungsi rantai, misal kita punya persamaan Y sama dengan U plus V, di mana masing-masing U dan V-nya ini adalah merupakan fungsi dari X, gitu ya. Jadi U-nya adalah GX misalkan, dan V-nya adalah HX, maka nanti turunan dari si Y ini adalah ini, gitu ya. Jadi dy dx sama dengan du dx, jadi turunkan si u-nya terlebih dahulu ke dalam x, ditambah dengan dv dx, gitu ya. Jadi ini satu-satu aja. U-nya masing-masing yang fungsi x itu diturunkan, gitu ya. U-nya diturunkan, v-nya pun diturunkan. Ini pun berlaku untuk yang minusnya. Kalau di sini minus, berarti di sini pun tinggal tambahkan minus, gitu ya. Atau kita bisa tulis dy dx-nya ini u aksen plus v aksen. Pokoknya teman-teman ingat kalau u aksen itu berarti adalah du dx, gitu ya. Jadi hasil penurunannya adalah kita bisa tuliskan sebagai u aksen atau kita tambahkan dengan aksen. Sebentar. Oke. Sebagai contoh kemarin ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi y sama dengan 12x pangkat 5 dikurangi 9x pangkat 3, ini kita anggap sebagai U-nya, dan ini kita anggap sebagai V-nya. Maka dy dx-nya, si 12x pangkat 5 ini tinggal diturunkan, ingat si 5-nya ini kedepankan, gitu ya, kedepankan, sehingga 12 dikali 5, gitu ya. X pangkatnya tinggal dikurangi 1, oke, dikurangi si yang 3-nya ini pun kedepankan, kalikan dengan 9. Jadi 9 dikali 3 dikali X pangkatnya dikurangi, 3 min 1. Sehingga pada saat 12 dikali 5 ini 60, gitu ya, ini 60, X pangkat 4 dikurangi 9 kali 3 itu ini 27, X pangkat 2. Ini adalah turunan dari si Y12 ini ya, turunan ini 12x pangkat 5 min 9x pangkat 3. Oke, itu ya, kemarin sampai situ ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk kaidah selanjutnya, yaitu diferensial perkalian fungsi. Kalau tadi penjumlahan ya, sekarang adalah perkalian. Jadi Y sama dengan U kali V. Di sini ada fungsi kali. Ya, U dikali V. Di mana U dan V-nya adalah fungsi X, semuanya fungsi X, U-nya fungsi X, V-nya juga fungsi X.
Sehingga dari hasil perkalian ini, Y sama dengan U kali V, kalau kita turunkan adalah seperti ini. Jadi, karena ini ada dua fungsi, U dikali V, untuk turunannya, U-nya dulu yang diturunkan, U-nya dulu yang diturunkan, baru V-nya tetap, ya, jangan dulu diturunkan. Kemudian nanti V-nya diturunkan, tapi U-nya tetap. Gitu ya. Jadi U dan V kalau dikalikan gitu ya, U kali V, maka pada saat diturunkan U-nya turunkan dulu, V-nya tidak dulu. Ditambah V-nya diturunkan, U-nya tidak diturunkan. Gitu ya. Jadi seperti kali silang. Gitu ya. Jadi ini apa namanya? Yang satu diturunkan, yang satu enggak. Ditambah yang satu diturunkan, yang satu enggak. Gitu ya. Oke, contoh nih, contoh. Y sama dengan 3X kuadrat dikali X min 2 pangkat 5. Nah, di sini ini ada perkalian. Yang suku sebelah sini kita anggap sebagai U. Yang suku sebelah sini ini kita anggap sebagai V. Ya. Jadi ada perkalian U dan V di situ. Sehingga kita bisa mencari masing-masingnya dulu supaya mudah. Jadi U-nya, tadi itu U-nya adalah 3X kuadrat ya. Kita turunkan dulu. DU dx-nya berapa nih dari 3X kuadrat? Si 2-nya kedepankan kan, teman-teman ya, masih ingat ya. 2-nya kalikan ke depan, jadi 2 kali 3 itu kan 6. X pangkatnya kurangi 1, jadi 6X. Oke. Kemudian si V-nya juga turunkan. V-nya adalah X min 2 pangkat 5. Ya, X min 2 pangkat 5. Sehingga kalau diturunkan, si 5-nya kedepankan, ingat, si 5-nya dikedepankan, terus X min 2 pangkatnya dikurangi 1, ya, jangan lupa kalikan dengan turunan yang ada di dalam sini. Ingat ya teman-teman nih, saya ingatkan kembali bahwa kalau untuk pangkat, fungsi berpangkat, X min 2 pangkat 5 itu, kalau ini misalkan fungsinya, kalau diturunkan, berarti kan jadi si 5 dikali ininya tulis dulu, pangkatnya dikurangi kan, dikali jangan lupa nih, si dalamnya ini harus diturunkan. Itu ya, turunan dari X min 2 berapa? Kali 1 gitu ya. Walaupun penulisannya nanti hasilnya akan tetap 5X min 2 pangkat 4. Tapi kalau teman-teman menemukan fungsi lain yang merupakan U pangkat N gitu ya, maka pada saat diturunkan DU dx-nya itu harus N dikali biar lega. Kemarin ya, Y, kalau kita punya Y sama dengan U4N, maka DY dx-nya itu kan N-nya kedepankan gitu ya, dikali U, N-nya kurangi 1 pangkatnya. Jangan lupa karena si U ini fungsi, itu kan harus dikalikan turunannya gitu ya. DU, dx gitu ya. Sehingga itu pun akan berlaku di sini. Gitu ya. Jadi kalau kita punya X min 2 pangkat 5, berarti 5-nya kedepankan dulu, 5 dikali, tuliskan dulu si fungsi ini, X min 2, pangkatnya kurangi 1, dikali, ini sebetulnya ada 1 di sini, karena turunan dalamnya sini, gitu ya, turunan X min 2. Oke, karena kalinya 1, jadi ya ditulisnya gini aja. Oke, sehingga balik lagi nih, dari fungsi ini, Y sama dengan 3X kuadrat dikali X min 2 pangkat 5, kalau diturunkan jadi apa? Jadi kalau DY dx-nya ini kan rumusnya ini ya, DU dikali dx dikali V, oke, jadi U-nya dulu yang diturunkan, V-nya enggak. Ditambah V-nya yang diturunkan, U-nya enggak, gitu ya. Sehingga kalau ini kita masukkan nih, DU-nya, lihat ini, oke, DU-nya masukin sini, oke, V-nya masukin sini, oke, U-nya masukin sini, kemudian dV dx-nya yang ini masukin sini. Oke, jadi nanti pada saat dituliskan, nah seperti ini. Jadi 6X, tadi tuh ya, 6X
dikali 6x-nya itu adalah du dx. Dikali V, V-nya x min 2 pangkat 5. Oke, ditambah 3x kuadrat, ini adalah si U-nya. Kemudian yang ini adalah dV dx. Gitu ya. Jadi ini ada yang bisa disederhanakan enggak? Ini paling nih si 3x kuadrat dikalikan dengan 5. Kenapa yang ini tidak dijabarkan? Ini kan pangkatnya 4 ya, nanti akan panjang lagi ceritanya. Ini juga x min 2 pangkat 5, kenapa enggak 6x kali ini kali ini? Jangan lupa ya, teman-teman lihat ini yang dikurungnya itu pangkatnya 5, ada pangkatnya, jadi nggak bisa begitu. Gitu ya. Jadi nggak bisa begitu. Jadi biarkan aja yang dikurung, karena ini pangkatnya 5, itu harus dijabarkannya panjang lagi. Kecuali kalau ini pangkatnya cuma 2. Kalau pangkatnya cuma 2, kita bisa jabarkan. Ya. Tapi kalau ini udah 3, 4, 5, udahlah biarin aja. Ya. Sehingga nanti kita dapat persamaan ini. 6x dikali x min 2 pangkat 5, ditambah 15x kuadrat dikali x min 2 pangkat 4. Nah, itu adalah turunan dari si Y yang itu ya. Oke. Gitu. Oke, teman-teman. Ini perkalian ya, perkalian. Kalau U dikali V. Oke, bagaimana kalau yang pembagiannya? Kalau yang pembagiannya, ini kan bentuknya seperti ini kan, berarti Y sama dengan U dibagi V. Ya, perkalian fungsi, pembagian fungsi ya. Pokoknya U dan V ini adalah pasti fungsi X. Itu jadi fungsi dibagi fungsi. Ya. Maka nanti turunannya adalah seperti ini. Jadi du dx, karena ini ada dua fungsi, U dan V, maka gitu ya, dan dia dibagi, maka turunannya U-nya itu turunkan dulu gitu ya, U-nya turunkan jadi du dx dikali V. Dikali V, V-nya jangan dulu diturunkan. Minus ya, minus, jangan lupa di sini minus. Kalau tadi yang perkalian ini plus, selalu plus. Tapi kalau ini pembagian, ini minus di tengahnya. U gitu ya, U dV dx. Jadi yang ini U-nya turunkan, V-nya tidak, dikurangi, V-nya diturunkan, U-nya tidak, gitu ya. Dan di sini bedanya adalah di sini minus. Kalau tadi perkalian adalah plus. Jangan lupa dibagi V kuadrat, karena ini pembagian ya. Jadi dibagi V kuadrat, itu yang membedakan. Gitu ya. Maka kita kalau ambil contoh tuh misalkan ini. Ya, Y sama dengan 5x kuadrat min 4x dibagi 2x. Yang ini anggap saja sebagai U, yang ini anggap saja sebagai V. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita uraikan sendiri ya, misalkan du dx-nya berapa nih, teman-teman dari sini? Coba siapa yang mau jawab? 5x kuadrat kalau diturunkan? 10x. 10x, terus minus 4x diturunkan? Minus 4. Oke. Yang ini dV dx berapa nih? 2 min x. Jadi turunannya adalah min? Min 1. Oke, min 1. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, dy dx sama dengan du dx. Du dx, mana lihat du dx itu adalah 10x min 4 gitu ya. Dikali dengan V. V-nya adalah yang ini, yang bawah. Dikali 2 min x. Oke, minus U. U-nya tulis kembali. 5x kuadrat min 4x, gitu ya, jangan lupa ini dikurung, dikali dV dx, dV dx-nya min 1, oke, per V kuadrat, ini ya, 2 min x, 2 min x, jangan lupa kuadrat. Nah, jadi kalau yang ini kan kalau penyelesaiannya, ini kan masing-masing nih, yang atas pangkatnya 1, jadi ini bisa ini kali ini, kemudian ini kali ini. Kemudian nanti yang ini kali ini kali ini, gitu ya. Demikian pun yang ini.
5x kuadrat kali minus 1, kemudian 4x kali minus 1. Dan ini kita uraikan nih, ya 2 min x itu diuraikan. Sehingga nanti sama dengan berapa nih? 10x dikali 2, 20x gitu ya. Terus 10x minus x minus 10x kuadrat. Kemudian min 4 dikali 2 minus 8, minus 4 dikali x plus 4x, oke. Kemudian ini minus x kuadrat dikali minus 1, yaitu minus 5x kuadrat, tapi dia ketemu minus lagi, jadi plus 5x kuadrat. Yang ini minus 4x dikali 1, itu jadi positif ya, tapi karena dia ketemu minus lagi, jadi plus. Jadi minus ya. Minus kali minus itu plus, tapi ketemu minus lagi. Jadi minus, gitu ya. Minus 4x. Per, yang bawah ini jabarkan, jangan lupa. 2 kuadrat kan 4. Terus, jangan lupa nih, ada variabel 2 dikali 2 dikali min x. Jadi minus 4x, gitu ya. Plus x kuadrat gitu ya teman-teman ya, jangan lupa nih karena dia kuadrat. Sehingga kalau ada yang mau disederhanakan, yang ini nih yang kuadrat-kuadrat dulu dengan yang ini. Oke, jadi kita tuliskan jadi minus ya, minus 5x kuadrat. Terus yang ada x-nya, oh ini saling menghabis ini ya. Nah, ini habis. Sisa yang x-nya itu plus 20x, plus 20x. Terus minus 8 gitu ya, minus 8. Per yang ini kita tuliskan yang kuadratnya di depan, minus 4x plus 4. Udah, sampai sini cukup. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke, itu pembagian fungsi. Pokoknya si rumusnya kalau yang perkalian ini hampir mirip, atasnya hampir mirip, tapi di sininya plus gitu ya. Tapi kalau yang pembagian, dianya di tengah ini negatif, terus ada pembaginya itu V kuadrat. Oke, itu yang diferensial pembagian fungsi. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 8. Ini jawabannya, sama nggak nih? Oke, sama nggak? Sama ya. Oke. Lanjut nomor 8. Diferensial fungsi eksponensial. Diferensial fungsi eksponensial. Apa sih sebetulnya arti eksponensial itu? Eksponensial itu adalah sebenarnya pangkat juga, ya. Ini tuh pangkat. Cuman bedanya dengan pangkat biasa itu, kalau eksponen itu adalah yang jadi pangkatnya adalah variabel, gitu ya. Yang jadi pangkat itu variabel. Ya, jadi kalau misalkan nih bedanya apa dengan pangkat biasa? Biasanya kan teman-teman ketemunya tuh x kuadrat ya. Ini pangkat aljabar, ini aljabar nih. Aljabar. Tapi kalau teman-teman menemukannya gini, 2 pangkat x. Nah, ini baru eksponen nih. Gitu ya, eksponensial itu bedanya. Jadi sebetulnya eksponensial itu kata dasar apa? Arti dasarnya itu pangkat, sama-sama pangkat. Cuman kenapa dia jadi fungsi eksponensial itu adalah yang membedakannya adalah si variabelnya itu yang jadi pangkat. Jadi kalau misalkan di aljabar itu x dikuadratkan, tapi kalau di eksponensial itu 2 yang dipangkatkan dengan x. Jadi si x ini yang jadi pangkat. Itu ya, itu bedanya. Oke, contoh, berarti untuk diferensial fungsi eksponen tuh gimana bentuknya? Nah, ada 2 bentuk sebetulnya kalau fungsi eksponensial. Yang pertama, bentuknya itu adalah Y sama dengan E pangkat X. E ini adalah bilangan natural. Ya, teman-teman bisa nanti searching E ini berapa sih gitu ya. Jadi, E ini ada, E itu adalah bilangan natural. Bilangan natural. Sama seperti kemarin kita belajar yang sama Pak Wandi itu ada permitivitas ya. Permitivitas itu kan nilainya 8,85 kali 10 pangkat berapa T gering saya lupa, minus 12 gitu, saya lupa. Nah, jadi ini adalah jadi
permitivitas itu udah ada nilainya gitu ya. Begitupun dengan si E ini tuh ada nilai khususnya gitu. Teman-teman bisa searching, ini disebutnya tuh bilangan natural. Nah, kalau Y ini sama dengan E pangkat X, maka kalau bentuknya seperti ini, ketemu gitu ya, kalau teman-teman menemukan Y sama dengan E pangkat X, maka kalau diturunkan pun dia akan tetap seperti ini. Itu ya, Y sama dengan E pangkat X, kalau diturunkan ya tetap aja E pangkat X. Gitu. Jadi tidak jadi, oh si X-nya dikedepankan, enggak jadi gitu ya, tetap aja. Pokoknya kalau bentuk yang pertama seperti ini, E pangkat X, ya udah diturunkan pun dia akan menjadi bentuk dia sendiri. Jadi DY DX-nya sama dengan E pangkat X. Itu bentuk pertama. Yang kedua, bentuknya kalau Y sama dengan A pangkat X. Nah, si A ini adalah konstanta. Konstantanya bebas. Kalau tadi bilangan natural itu, teman-teman bisa searching ya, bilangan natural itu udah pasti segitu. Kalau tidak salah 2, sekian, sekian, sekian. Gitu ya, 2, berapa angkanya itu di belakang panjang. Gitu ya. Itu udah khusus untuk si bilangan natural, segitu. Gitu ya. Tapi kalau yang A, ini konstantanya bisa apa saja, misalkan bilangan caca, bilangan bulat, bilangan apa, itu boleh aja. Pokoknya si konstanta ini bebas lah gitu ya. Mau angka 2, mau angka 3, mau angka berapapun ini bebas si A-nya. Misalkan 2 pangkat X tadi, atau 3 pangkat X, atau 3/2 pangkat X, atau 5/7 pangkat X, atau berapapun gitu ya. Berarti kan ini yang jadi konstantanya ya. Ini konstantanya nih. Nah, ini berapapun, pokoknya si A konstanta. Kalau teman-teman menemukan bentuk Y sama dengan A pangkat X, maka nanti turunannya itu seperti ini. Nah, jadi kalau Y pangkat X diturunkan itu adalah seperti ini. DY DX sama dengan A pangkat X, jadi ditulis lagi A pangkat X-nya, sama seperti bilangan natural, E pangkat X ditulis lagi asli gitu ya. Yang ini pun A pangkat X ditulis lagi, tapi ini ditambahkan ln A, dibacanya ln, ln ya, ln A. Jadi A pangkat X ln A, gitu ya. Oke, jadi teman-teman nih kalau kita misalkan punya Y sama dengan 2 pangkat X, berarti DY DX-nya berapa nih? DY DX-nya berapa? Halo? 2X, Bu. 2X, iya betul, 2 pangkat X ya. 2 pangkat X, ditulis dulu kan, 2 pangkat X, tapi jangan lupa karena 2 ini adalah si A, jadi dituliskan ln 2. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan Y sama dengan 3/2 pangkat X, gitu. Berarti DY DX-nya berapa nih? Berapa? Masih tetap nggak, Bu, 3/2X. Nah, 3/2 pangkat X, jangan lupa tapi ditambahkan ln 3/2. Ini fungsi ln ini apa? Ini fungsi ln berapa nilainya? Ini bisa dicari di kalkulator aja, gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman menemukan Y sama dengan E pangkat X, pokoknya ini mah bilangan natural itu udah pasti E aja simbolnya. Ya udah mau berapa kali pun diturunkan, ini udah pasti ya tetap aja E pangkat X gitu ya. Gitu. Tapi kalau angka yang lain bukan E gitu, maksudnya angka yang lain, bilangan prima, bilangan cacah, bilangan apapun itu, pada saat ada pangkat, maka dia diturunkan, pada saat diturunkan ini tulis lagi fungsinya, nanti ditambahkan ln konstantanya. Gitu ya. Oke. Itu yang ke-8. Yang ke-9, diferensial fungsi komposit eksponensial. Ya, diferensial fungsi komposit eksponensial. Jadi ini bentuknya juga ada 2. Nah, bedanya dengan yang tadi, fungsi eksponensial, ini adalah pangkatnya tuh fungsi. Kalau tadi ya, fungsi apa? Fungsi eksponensial itu Y-nya itu adalah
E pangkat X. Jadi ya udah X doang gitu sih yang jadi pangkatnya. Nah, kalau yang ini fungsi komposit ini adalah pangkat fungsi. Jadi E pangkat U, di mana U ini adalah fungsi gitu ya. E pangkat U, di mana U ini adalah fungsi X. Sehingga nanti kalau diturunkan, dia akan seperti ini. Nah, tuliskan lagi gitu ya. DY dx-nya sama dengan E pangkat U, tulis lagi tetap, tapi ingat, karena si U ini fungsi X, jadi kita butuh penurunan U-nya. Ya, E pangkat U dikali DU dx. Nah, ini contohnya nih. Y sama dengan E 2X. Oke, jadi kalau kita tulis ulang, Y sama dengan E pangkat 2X. Nah, si 2X-nya ini kita anggap sebagai U. Kita anggap sebagai U. Sehingga DY dx-nya kita tulis ulang kan, E pangkat 2X, tulis dulu aja. Baru dituliskan DU dx-nya. Jadi E pangkat 2X, DU dx-nya berapa nih? Karena si U-nya 2X, berarti dikalikan dengan 2 ya. Dikalikan dengan 2. Jadi dapatnya nanti 2E pangkat 2X. Gitu ya. Oke, itu bentuk yang pertama. Nah, bentuk yang kedua, kalau tadi E, sekarang A masih sama. Kalau E kan bilangan natural, kalau A kan bebas ya, bilangan konstanta berapapun. Gitu. Jadi nanti diturunkannya adalah sama dengan yang tadi gitu. Tapi ditambahkan dengan turunannya. Jadi kalau A pangkat U sama turunannya tadi, A pangkat U tulis dulu, dikalikan ln A-nya, dikalikan karena ini si U-nya itu adalah fungsi X, sehingga kita butuh untuk turunan dari si U-nya ini. Gitu ya. Jadi A pangkat U, Y sama dengan A pangkat U, kalau diturunkan A pangkat U ln A dikali DU dx. Gitu ya. Contohnya adalah yang ini. Nah, Y sama dengan 8 2X. Ingat kalau yang tadi itu E ya, kalau yang tadi itu E pangkat. Kalau sekarang tuh bebas angkanya berapa aja. Oke, contohnya adalah kita menggunakan angka 8. 8 pangkat 2X. Si 2X-nya ini adalah U-nya. Oke, jadi kalau misalkan U-nya itu 2X, maka DU dx-nya itu kan berarti 2 ya. 2. Maka DY dx itu tadi ini nih 8 pangkat 2X, berarti kan tulis dulu ya 8 pangkat 2X ln, jangan lupa di ln 8 gitu ya, dikali DU dx dikali 2. Nah, yang bisa dikali bukan 8 ini dengan 2 ya, yang bisa dikali ini adalah 2 dengan 8 depan. Jadi di sini 16 pangkat 2X ln 8. Jadi si 2 ini jangan dikalikan ke sini, ke 8 ini, tapi dikalikannya ke depan. Karena yang 8 ini satu kesatuan. Ln 8 itu nggak bisa dipisah 8-nya. Jadi ya udah aja itu mah ln 8 udah satu kesatuan. Jadi nggak bisa ln 8 dikali 2, itu nggak bisa ya, karena 8-nya udah nyatu dengan si ln. Oke, itu diferensial fungsi komposit eksponensial. Jadi itu adalah kaidah diferensial ya, 9 kaidah diferensial atau jenis-jenis diferensial. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu kah? Teman-teman masih hidup ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang lagi makan pete itu baunya ke sini. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang ke ini contohnya. Sekarang lanjut ke jenis-jenis diferensial. Nah, jenis-jenis diferensial ini kalau kita lihat ini ada 2. Ada yang namanya diferensial biasa sama diferensial berantai. Bedakan dengan yang tadi. Kalau tadi kaidahnya adalah kaidah diferensial berantai itu U plus V ya. Tapi kalau yang ini kita lihat. Jadi kalau jenis diferensial ini ada yang pertama ada yang diferensial biasa. Diferensial biasa.
sama diferensial berantai. Oke, kita bahas dulu yang biasa. Kalau biasa itu, yaitu diferensial yang dilakukan, ya, yaitu diferensial yang dilakukan terhadap fungsi yang mengandung satu variabel. Jadi kalau diturunkan terhadap X, ya udah ke X aja gitu. Walaupun itu mau sekali turunan, 2 kali turunan, 3 kali turunan, itu disebut dengan diferensial biasa. Misalkan teman-teman nih punya suatu fungsi, kita turunkan Y sama dengan fungsi X. Kita turunkan, turunannya pasti DY dx kan. Nah, hasil DY dx ini kita turunkan lagi, misalkan. Jadi 2 kali penurunan, tapi tetap terhadap X. Gitu ya. Setelah diturunkan, kita turunkan lagi 3 kali penurunan. Tapi mau berapapun kali penurunan, asal terhadap satu variabel itu masih dianggap sebagai diferensial biasa. Ya, karena satu variabel. Tapi kalau diferensial berantai ini adalah diferensial yang dilakukan terhadap fungsi, ya, terhadap fungsi yang merupakan fungsi dari suatu variabel. Oke. Jadi diferensial berantai itu adalah kalau teman-teman punya fungsi terus misalkan fx gitu ya, fx pasti diturunkan terhadap x kan. Tapi ternyata si x ini itu adalah fungsi dari variabel lain gitu ya. Jadi diturunkan terhadap fungsi yang merupakan fungsi dari variabel gitu ya. Jadi bisa jadi variabelnya 2 atau variabelnya 3 atau 4 atau berapapun itu gitu ya. Tapi pada saat kita menurunkan sekali menurunkan itu bisa ke berbagai variabel. Jadi bedanya kalau diferensial biasa gitu ya. Kalau diferensial biasa ini mau berkali-kali diturunkan pun asal ke satu variabel yang sama itu biasa disebutnya. Tapi kalau diferensial berantai walaupun cuma 1 kali penurunan, tapi kalau diturunkannya ke berbagai variabel itu berarti berantai disebutnya ya. Oke, kita contoh nih, kita ambil contoh. Nah, kalau diferensial biasa ini misalkan seperti ini ya. Y, kita punya fungsi nih. Kita punya fungsi Y sama dengan fx. Teman-teman udah paham nih, kalau turunan pertama ya udah pasti dy dx kan. Dy dx karena si Y ini langsung sebagai fungsi dari x. Oke, ini turunan pertama. Bagaimana kalau si dy dx ini kita turunkan lagi? Ya udah, nggak apa-apa. Kita turunkan, disebutnya turunan kedua. Jadi nanti simbolnya seperti ini. D2Y per dx kuadrat. Ini tinggal tambahkan angka 2 di situ sebagai simbol. D2Y per dx kuadrat. Ya. Nanti turunan kedua mau diturunkan lagi boleh nggak? Ya boleh. Berarti turunan ketiga. Gitu ya. Kalau ketiga turunan ketiga berarti ya lambangnya jadi gini, D3Y dx 3. Turunan keempat boleh nggak? Ya boleh, keempat. Jadi D4Y dx pangkat 4 dan seterusnya. Gitu ya sampai ke bosen gitu ya, sampai ujung-ujungnya diturunkan tuh jadi 0 gitu ya. Tapi mau berapa kali pun tuh penurunannya, ingat di sini hanya terhadap satu variabel yaitu terhadap X. Ini terhadap X, ini terhadap X, ini terhadap X. Jadi terhadap satu variabel. Gitu ya. Contoh nih. Nah, ini. Contoh, diberikan persamaan Y sama dengan 8X pangkat 3 min E pangkat 2X plus 24. Oke, ini kombinasi ya. Ini adalah fungsi berpangkat, yang ini adalah fungsi komposit ya, komposit eksponensial, ini konstanta. Nah, bagaimana kalau kita turunkan diberikan persamaan ini? Oke, saya tulis manual ya. Kalau turunan pertama, turunan ke-1 berarti dy dx ya, dy dx. Turunan dari 8x pangkat 3 berapa? Berapa nih? 24x. 24x pangkat
2. 2. Dua. Oke. Minus turunan dari E pangkat 2X. Tetap, Bu. Tetap E pangkat 2X, tapi jangan lupa harus, karena ini U ya, harus diturunkan kan? Dikali turunannya 2. Oke, kali 2. Plus turunan dari 24? 0. Oke. Jadi di sini 24X kuadrat min, 2-nya ke depan kan ya, 2E pangkat 2X. Ini turunan pertama. Kalau misalkan si ini mau diturunkan lagi, boleh. Turunan kedua. Jadi D 2Y dx kuadrat. Turunan 24X kuadrat, jadi berapa? 24X. 48X. Minus berapa nih? 4. 4. Gimana? Jadi kalau yang ini ditulis dulu, kan tetap dulu ya. 2, tulis aja dulu 2X. Jangan lupa karena ini 2X harus diturunkan dikali 2. Tuh ya. Jadi di sini 48X minus 4E pangkat 2X. Diturunkan ketiga, D pangkat Y per DX pangkat 3. Jadi berapa nih? Ini sisa 48 minus berapa nih? Nanti ujung-ujungnya adalah pasti 8E pangkat 2X. Gitu ya. Dan seterusnya sampai yang ini mah udah pasti 0 ya kalau diturunkan lagi dan seterusnya gitu. Tapi yang jelas di situ adalah diturunkannya terhadap satu variabel yaitu X. Oke. Nah, ini yang biasa nih, biasa ya. Sekarang oke, ini lanjut aja. Nah, sekarang yang diferensial berantai. Berantai, kalau berantai itu diturunkan terhadap beberapa variabel nanti jatuhnya. Jadi karena kita punya fungsi f fungsi x, tapi ternyata si x ini fungsi dari variabel lain gitu. Sehingga nanti pada ujungnya kita akan menghasilkan turunan terhadap beberapa variabel. Nah, contoh misalkan nih. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx. Di mana x ini adalah fungsi dari h. Jadi si x-nya tuh ini nih. X-nya tuh fungsi dari h. Berarti kan nanti tuh sebetulnya jatuhnya kalau Y fungsi fx dan di mana fungsi x ini adalah fungsi GH, berarti kan nanti jatuhnya f fungsi GH gitu kan ya. Kayak gitu kan. Sehingga nanti pada ujungnya ditanyakannya adalah DY DH. Di mana DH ini, DY/DH ini harus melewati yang pertama DY-nya diturunkan terhadap X dulu, baru dikalikan turunan dari DX/DH. Seperti itu. Gitu ya, ini contoh untuk yang dua variabel. Tapi kalau misalkan ternyata H-nya ini adalah fungsi dari variabel lain, ya teruskan aja gitu sampai ke ujung gitu ya. Itu. Jadi nanti tuh kalau Y diturunkan terhadap X kan DY DX gitu ya. Kalau X diturunkan terhadap H adalah DX DH. Sehingga nanti nah seperti ini gitu ya. Ini sama nih. Oke ya, ini sama nih. Nah, jadi ujung-ujungnya itu adalah yang ditanyakan adalah DY DH. Sehingga di sini Y-nya itu 2 kali untuk sampai ke DY DH itu 2 kali penurunannya. Maksudnya bukan 2 kali penurunan ya, diturunkan terhadap 2 variabel. Yang pertama Y-nya diturunkan terhadap X, kemudian si X-nya pun harus diturunkan terhadap H. Gitu ya. Oke, contohnya adalah ini dihapus dulu. Mana? Nah, ini dihapus dulu. Contohnya adalah pada saat kita punya fungsi diberikan persamaan Y sama dengan 2X pangkat 3, tapi si X-nya ini adalah
3H kuadrat. 3H kuadrat. Oke, berarti kalau begitu, Y sama dengan 2X pangkat 3, ini turunkan dulu. DY dx-nya jadi 6X kuadrat gitu ya. Kemudian X-nya itu 3H kuadrat, diturunkan dx dh-nya adalah 6H pangkat 1. Ya. Sehingga ujungnya adalah yang ditanya adalah DY DH. Oke, ya udah tinggal kalikan antara DY dx dikali dengan dx dh. Nah, kalikan. Tadi 6x kuadrat dikali 6h. Gitu ya. Sehingga nanti ini adalah 36x kuadrat h gitu ya. Tapi si x kuadrat ini kan dia punya nilai kan, x-nya. Jadi nanti kita substitusikan lagi. Si x-nya itu kan 3h kuadrat dikali h. Sehingga adalah 36 kali 3 itu berapa? 108 ya. H pangkat 3. Ujungnya tuh pasti ini. Gitu loh ya. Itu diferensial berantai. Gitu ya. Walaupun cuma 1 kali penurunan, tapi kalau penurunannya itu diturunkan terhadap beberapa variabel, itu disebutnya diferensial berantai. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Paham? Lumayan, Bu. Paham. Insya Allah. Ini pada kemana sih? Orang-orang yang tadi berisik tuh kemana sih? Ini ada, Bu. Ada. Ada Bu lagi menyimak. Hadir, Ibu hadir. Menyimak kapan nundutan. Oke, baik. Lanjut ya, lanjut. Lanjut ke... nah beda geningan ya. Ya gitulah, pokoknya nanti pelajari lagi ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ambil contoh ke diferensial di radiologi. Kira-kira di mana fungsi diferensial ini digunakan dalam bidang radiologi? Oke, teman-teman mungkin kemarin tuh sebetulnya kalau matematika itu pasti erat kaitannya dengan mata kuliah Pak Suwandi lah. Saya menyimak beberapa contoh yang diungkapkan Pak Suwandi itu pasti menggunakan apa namanya matematika ya. Seperti misalkan di matematika itu belajar tentang fungsi grafik fungsi. Ternyata di mata kuliah Pak Suwandi kan kita belajar fungsi karakteristik tuh. Ada kemiringan, ada apa namanya? Ya, ada kemiringan ya, ada tangensial dan seperti itu kan muncul di persamaan garis linier. Oke. Nah, sekarang di bidang apa namanya? Konsep diferensial ini kira-kira di apa? Nah, ini salah satu penerapan persamaan diferensial ini adalah salah satunya adalah dalam konsep peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif. Mungkin kita belum nyampe ke situ sih, gitu ya. Tapi nanti kayaknya akan dijelaskan sama Pak Wandi juga suatu saat di fisika radiasi. Jadi kalau apa namanya, apalagi kalau peluruhan radioaktif itu nanti akan muncul di mungkin apa ya, pengobatan radioterapinya. Kan kalau sekarang kita belajarnya radiodiagnostiknya ya untuk mendiagnosis gitu. Tapi nanti kalau untuk terapinya itu kan salah satunya adalah penggunaan zat radioaktif untuk pengobatan sel kanker. Betul enggak? Nah, jadi nanti pada saat di pengobatan sel kanker itu kan semacam kita menggunakan zat radioaktif yang nantinya si peluruhannya itu yang diharapkan akan membunuh sel-sel kanker. Nah, jadi di konsep peluruhan radioaktif itu nanti kita kenal dengan yang namanya radioaktivitas atau peluruhan radioaktif atau peluruhan nuklir atau disebutnya tuh disintegrasi nuklir dan transformasi nuklir gitu ya. Nah, ini adalah proses spontan di mana inti induk yang tidak stabil memancarkan partikel atau radiasi elektromagnetik dan nantinya tuh akan berubah menjadi inti anak
yang bisa saja lebih stabil atau bisa jadi lebih tidak stabil gitu ya. Nah, inti anak yang tidak stabil gitu ya, kalau si zat radioaktifnya tidak stabil, dia akan meluruh. Jadi yang tidak stabil ini dia akan meluruh dalam serangkaian peluruhan sampai nantinya dia akan mencapai kestabilan inti. Jadi sampai stabil itu tercapai, dia akan terus-menerus meluruh. Gitu ya. Nah, biasanya peluruhan radioaktif itu disertai dengan emisi partikel energi gitu ya. Atau biasanya kita sebut dengan sinar gamma kah, atau sinar alfa kah, sinar beta kah, atau sinar gamanya gitu ya. Itu dihasilkan dari peluruhan zat radioaktif gitu ya. Nah, di mana konsep diferensial ini? Jadi, kalau misalkan kita punya inti zat yang tidak stabil, dia kan untuk mencapai kestabilan inti itu dia akan meluruhkan. Nah, proses peluruhannya ini yang mungkin dia akan mengemisikan atau membuang partikel alfa, beta, atau gamma. Ini nih, alpha ray, beta ray, atau gamma ray gitu ya. Sampai nanti pada akhirnya yang tidak stabil ini akan stabil. Kalau udah stabil ya udah dia tidak mengalami peluruhan lagi. Nah, di dalam konsep ini diferensial itu kan mempelajari adanya perubahan gitu ya, perubahan. Ini pun akan ada perubahan yang tadinya misalkan yang tidak stabil itu zatnya itu ada 10. Nah, dia tuh nanti akan meluruh sampai akhirnya nanti inti stabil itu misalkan sisanya 3 misalkan. Artinya kan ada perubahan di situ, ada zat yang terbuang, ada yang hilang. Terus peluruhannya itu kan tidak dalam sekejap begitu aja, tapi seiring ada variabel lain yaitu variabel waktu. Semakin lama ya semakin sedikit. Bisa jadi seperti itu kan. Maka di sini ada konsep diferensial yaitu perubahan jumlah zat atau jumlah inti atom terhadap waktu nantinya. Gitu ya. Oke, ini singkatnya aja. Jadi di sini nih ada perubahan. Kalau kemarin di awal itu kita belajar kalau quotient difference itu adalah delta Y per delta X gitu ya. Jadi di sini ada perubahan nilai Y selama pada saat ada perubahan X. Nah, kalau di sini ini ada perubahan inti atom atau jumlah atom terhadap perubahan waktu gitu. Sehingga nanti akan menimbulkan suatu persamaan. Jadi kalau di ini saya langsung aja ya ke persamaan. Jadi delta N per delta T ini sama dengan lambda N, di mana lambda ini adalah konstanta peluruhan. Kenapa ada konstanta peluruhan ini sebagai pembeda antara satu zat dengan zat yang lainnya? Ya, bisa jadi misalkan iridium dengan I sama TC gitu ya. Itu beda-beda tuh si konstanta peluruhannya. Gitu ya. Jadi si lambda ini, si konstanta ini dia yang akan membedakan aktivitas atau konstanta peluruhan di satu zat dengan zat yang lainnya. Nah, terus ini ya, nanti dari perubahan ini, kalau mungkin dari sini mah kita kenalnya baru quotient difference nih, quotient difference-nya, nanti masuk ke turunannya. Kalau tadi delta, sekarang udah jadi D kan, nah, dN dt gitu ya, dN dt. Maka ini akan menghasilkan persamaan minus lambda n. Nah, tanda minus ini gimana? Tanda minus ini kalau ini peluruhan atau peluruhan itu kan artinya ada pengurangan ya, ada pengurangan. Tapi boleh nggak kalau minusnya hilang? Boleh kalau dia itu pertumbuhan. Misalkan contoh kalau di yang lain tuh atau di biologi misalkan ada pertumbuhan bakteri misalkan di situ. Nah, semakin lama tuh semakin nambah gitu kan jumlahnya. Nah, itu juga bisa menggunakan persamaan ini. Tapi kalau konsep peluruhan itu karena ada zat yang terbuang, berarti nantinya di sininya ada minus gitu. Tapi kalau pertumbuhan itu plus aja pakainya. Gitu ya. Nah, nanti ini mah skip aja ya, tapi nanti pada saat menggunakan di konsep
di konsep apa peluruhan zat radioaktif kita akan kenal dengan yang namanya integral. Integral kan belum dijelaskan ya. Oke, kita skip aja sampai akhirnya nanti kita akan punya solusi persamaan ini. Kalau di peluruhan zat radioaktif. Ini adalah solusi persamaan zat radioaktif. Oke, mana sih kursornya? Nah, pokoknya itulah ya. Mana sih kursor? Gitu. Ini nanti dapat persamaan atau solusi persamaan ini. Nah, kita ke contoh soal dulu. Jika jumlah atom radioaktif pada suatu saat adalah 2 kali 10 pangkat 6 dan 2 kali 10 pangkat 4 atomnya melakukan peluruhan dalam 5 menit. Berapakah konstanta peluruhan atom zat radioaktif tersebut? Oke, di sini diketahuinya apa nih? Diketahuinya adalah zat radioaktif pada suatu saat. Anggap saja ini N. Ya, N. N mula-mula lah. N awal. Ini adalah 2 kali 10 pangkat 6. Oke. Kemudian, dan 2 kali 10 pangkat 4 atomnya melakukan peluruhan. Artinya di situ ada perubahan. Ya, perubahannya. Jadi di situ delta N nih, dia meluruh atau hilang. Perubahannya ini sebanyak 2 kali 10 pangkat 4. Gitu ya, dalam waktu 5 menit. Artinya dari awal sampai ke 5 menit itu ada perubahan waktu kan, yang awalnya itu adalah 2 kali 10 pangkat 6 pada T0. Nah, sekarang berubah delta T-nya itu jadi 5 menit. Gitu ya, 5 menit. Oke, sehingga yang ditanyakan adalah lambdanya itu berapa. Nah, teman-teman bisa masukkan ke sini. Lambda N, delta N dibagi delta T sama dengan lambda kali N. Jadi kalau kita masukkan tadi 2 kali 10 pangkat 4 per delta T-nya tuh 5 kan, sama dengan lambda yang dicari dikali N-nya 2 kali 10 pangkat 6. Oke, jadi lambda itu, ini kan si 2 kali 10 pangkat 6-nya bisa dikebawahkan ya. 2 kali 10 pangkat 4 yang tadinya cuma per 5, ini bisa 2 kali 10 pangkat 6 gitu kan. Nah, yang ini bisa dicoret nih. Oke, yang ini atas 4, bawah 6. Berarti kan yang bawah sisa 2 tuh. Betul? Jadi, di sini kan sisa 1 per 5 gitu ya. 1 per 5 dikali 10 pangkat. Karena di bawah 2, berarti kalau naik ke atas tuh jadi pangkat minus 2 gitu ya. 1 dibagi 5 adalah 0,2 kali 10 pangkat minus 2. Atau jadi berapa nih? 2 kali 10 pangkat minus 3. Ini adalah lambdanya. Atau konstanta peluruhannya. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Atau misalkan contoh lain nih ya. Contoh yang tadi udah ada diferensialnya. Nah, contoh kasus misalkan. Suatu zat radioaktif tertentu diketahui mengalami peluruhan dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang ada. Jika pada awalnya terdapat 50 mg zat dan setelah 2 jam diamati bahwa zat tersebut telah kehilangan 10%-nya dari masa awal. Maka carilah ekspresi matematis untuk massa zat tersebut yang tersisa pada setiap waktu, kemudian berapa massa zat tersebut setelah 4 jam, kemudian yang C-nya lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh menjadi setengah dari masa awalnya. Oke, jadi di sini tuh ceritanya kita tuh punya suatu zat radioaktif yang awalnya, N awal ya, N awal tuh kita anggap aja N0. N0-nya itu adalah 50 mg. Oke. Ya. Kemudian awalnya tuh 50 mg. Setelah 2 jam diamati bahwa zat tersebut tuh udah kehilangan 10% dari masa awal. Oke, yang misalkan awalnya ya. Ini 50 mg. Ternyata diamati selama 2 jam. 2 jam, ini T-nya 2 jam ya. Ini tuh sisa berapa nih? Ini tuh udah kehilangan minus 10%-nya. Dia udah kehilangan 10%-nya. Berarti sisanya tinggal berapa nih di sini?
Tinggal berapa? Hei, kaum yang berisik tadi, mana? Tinggal berapa? 50 miligram dikurangi 10%-nya. 10%-nya itu kan 5 ya. 10% itu kan 5. Jadi 50 dikurangi 5 berarti kan sisanya di sini 45 kan, 50 miligram nih. Ini setelah 2 jam. Kalau kita amati lagi 2 jam kemudian, 2 jam kemudian, berarti kan dia tetap berkurang 10%-nya lagi kan? Jadi berapa nih? 40. Masa 10%-nya bukan dari 50 loh. 10%-nya tuh dari 45. Jadi kalau 10% dari 45 kan 4,5 ya, 4,5. Berarti yang awalnya 45 sekarang dikurangi 4,5, berarti jadi 40,5 miligram. Oke. Nanti 2 jam kemudian terus aja, terus berkurang 10%-nya, berkurang 10%-nya, berkurang 10%-nya, sampai nanti si zat radioaktif itu udah sampai berhenti gitu, nggak berkurang lagi. Artinya si zat radioaktif itu udah stabil tuh, gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya sampai kapan kita akan menghitung dengan cara seperti ini, gitu ya. Sedangkan ini nih bisa kejawab nih, yang B itu bisa kejawab nih. Berapa massa zat tersebut setelah 4 jam? Tadi setelah 4 jam, ini 2 jam, ini 2 jam. Oh, berarti sisanya adalah 40,5. Oke. Tapi kalau misalkan suatu saat pertanyaannya, setelah 30 jam kira-kira sisa berapa? Masa iya kita harus men-trace kayak gitu, kan lama ya. Sehingga dibutuhkan ekspresi matematis supaya tinggal masukin aja gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan pertanyaan nomor C nih, berapa sih lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh menjadi setengahnya? Yang awalnya itu 50 miligram gitu ya. Nah, dia tuh kan nanti akan meluruh, nggak tahu nih berapa kali pengamatan. Sampai pada akhirnya dia tuh sisanya setengahnya aja, 25 miligram. Nah, ini tuh butuh T-nya tuh berapa lama? Gitu ya. Sedangkan per 2 jam aja dia cuman berkurang 10% per 2 jam. Jadi kalau misalkan yang kita lihat adalah berapa sih kira-kira supaya jadi 25 gram, kan T-nya tuh berapa gitu ya. Nah, sehingga kita butuh tadi ekspresi matematis. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Oke, diketahui tadi kan N awalnya tuh 50 miligram ya. Oke, tadi dengan men-skip apa namanya? Langkah-langkah diperoleh solusi persamaannya itu ini. Oke. Oke ya. Nah, sehingga dengan demikian pada saat di situ kan tadi diketahui, pada saat T0 ini kan T0 tuh berarti awal banget. Si waktu tuh belum bergerak. Pada saat T-nya 0, ini kan N0-nya 50. Berarti kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang atas, N sama dengan N0-nya ganti, oke, 50, pangkat minus lambda T. Oke. Nah, terus diketahui lagi keterangan kedua, pada saat 2 jam diketahui 10%-nya itu sudah meluruh. Berarti tadi kan sudah berkurang 5 miligram ya. Berarti pada saat T2, 2 jam nih, udah maju 2 jam. N-nya itu sisa 45 miligram. Sehingga yang ini kita masukkan juga ke sini. Nah, dan masukkan N-nya tuh ganti. Sehingga dapatlah ini. Ya, N-nya itu, N akhir, itu 45. Sama dengan N0-nya 50, pangkat minus 2 lambda. Minus 2-nya dari mana? Ingat, ini tuh lambda T nih, minus lambda T. T-nya kan 2 ya, 2 jam. Jadi masukkan sini. Jadi minus 2 lambda. Oke, nah kita selesaikan dari situ. Dapatlah minus setengah. Oh oke, saya jelaskan dulu prosesnya. Ya, jadi dari sini nih, 45, ini kan 50-nya bisa ke sini ya. Sama dengan pangkat minus 2 lambda, gitu kan? Gitu ya. Nah, supaya E-nya hilang, kita tambahkan ln. Jadi di sini, di kedua ruasnya, ln.
Ln 45 per 50, ini ln E pangkat minus 2 lambda. Nah, kalau ln ketemu E, nanti akan hilang. Sisanya minus 2 lambda aja. Ini ln 45 per 50. Gitu. Sehingga nanti, kan rumusnya gini ya, tadi ln 45 per 50 sama dengan minus 2 lambda. Nah, yang ditanyakan, yang mau kita cari adalah lambdanya. Berarti sisi minus 2 ini ke sini kan? Nah, betul enggak? Ya kan? Minus 2 itu ke sini kan. Kalau pindah ruas kan dia jadi 1 per ya. Jadi ini ln 45 per 50 itu teman-teman bisa cari aja di kalkulator. Sehingga nanti dapatlah si nilai lambdanya ini adalah 0,053. Nah, maka dapatlah persamaan matematis yang disuruh dicari itu. Kan awalnya tuh N sama dengan N0 E pangkat min lambda T ya. Nah, N yang ini itu kan akan berubah nilainya kalau T berubah kan. Jadi semakin kalau T-nya nambah 2 jam nanti akan berkurang. Nambah lagi 2 jam itu akan berkurang. Jadi si N yang ini dia akan berkurang atau akan berubah kalau si T ini berubah. Tapi kalau N0 kan tidak berubah ya. N0 tuh N awal tuh nggak berubah. Kemudian lambda ini barusan udah diketahui dan itu tidak akan berubah karena masih zat yang sama. Sehingga persamaan matematisnya N-nya ini N aja karena ini yang akan dicari nanti. N0-nya tuh tadi 50. E pangkat minus 0, lambdanya masukkan 0,053 T. Nah, ini adalah persamaan matematis yang diperoleh. Persamaan ini yang akan kita gunakan untuk menjawab yang B dan yang C. Oke, itu ya. Nah, ini dia. Oke ya, jadi persamaan N sama dengan 50 dikali E pangkat minus 0,053 T. Oke. Coba, ini kan persamaan matematis ya. Terus tadi pertanyaan yang B-nya itu berapa massa zat pada T4 jam? Nah, pada saat T4 jam kita tinggal masukkan kalau sudah dapat persamaan matematis 0,053 T gitu ya. Kalau udah dapat persamaan matematis, ini kita akan dengan mudah mencarinya. Masukkan aja T-nya 4 jam. Jadi 50 E pangkat minus 0,053 dikali 4. Ya, jadi 50 dikali E pangkat berapa nih? 0,212 enggak sih? 0,54 dikali 0,53 dikali 4. 12, 20, 21 ya? Oke. Nah, si E pangkat minus 0,212 ini pun teman-teman bisa dapat di kalkulator karena ingat E itu bilangan natural. Tadi itu udah ada nilainya gitu ya. Kalau di kalkulator mah kan ada lambang E, ketik aja itu E berapa. Gitu ya. Nanti dapat deh berapa tuh? Ya kurang lebih tadi 40,5 mg. Kurang lebih ya. Gitu. Sama aja dengan kalau kita tadi telusur gitu ya. Ini 2 jam, ini 2 jam. Nah, nanti sisanya berapa? Gitu. Apa namanya? Kalau pertanyaannya berapa setelah 30 jam? Ya masukkan aja berarti si T-nya ini 30 gitu. Jadi udah langsung ketahuan. Gitu ya. Coba sama enggak? Nah, ini kurang lebih lah ya. Ini kalau kita masukkan. Ini jadi E pangkat minus 0,053 dikali 4 itu dapatnya nanti ini. 0,8089 sekian. Ini kalau dapat dari kalkulator ya. Dapatlah ini. Oke, ini pada 4 jam. Terus yang C, berapa lamanya waktu meluruh menjadi setengah dari awal masanya? Oke, sekarang yang ditanyakan waktunya teh berapa lama sih untuk supaya N akhirnya itu jadi setengah N awal gitu ya. Berarti N akhirnya adalah setengah dari 50, kan awalnya 50, berarti N-nya tuh harus 25. Ya, masukkan ke persamaan juga yang tadi, N itu kan 50 E pangkat minus 0,053 T itu ya. Nah, masukkan si N ini, N yang 25 ini masukkan sini.
Ini 25 sama dengan 50 E pangkat minus 0,053 T. Nah, nanti T ini yang ketemu. Jadi 25, ini 50-nya boleh ke bawah kan? Nah, sama dengan E pangkat minus 0,053 T. Ingat, supaya E-nya hilang, kita tambahkan len di depannya. Ini len, E minus 0,053 T. Ini len ketemu E jadi hilang nantinya. Jadi sisanya minus 0,053 aja. Ini len 25 dibagi 50 kan setengah ya? Gitu. Jadi nanti dapat deh si T-nya itu adalah hasil dari len setengah dibagi minus apa nih? Skip dulu. Minus balik. Oke, sorry, sedikit lagi ya. Di mana tadi teh? Di sini. Di sini ya. Nah, tadi teh jadi minus dibagi 0,053 T. Gitu. Ini dicari pakai kalkulator dapat sekian dibagi enggak ada T-nya ya. Dibagi 0 minus 0,053 dapat deh sekian jam. Di sininya satuannya jam. Gitu, teman-teman. Gitu ya, itu adalah contoh aplikasi di peluruhan zat radioaktif. Ada pertanyaan? Nggak ada? Paham berarti. Insya Allah, Bu. Allah, Bu. Oke, ingat ya teman-teman, UTS sampai sini ya. UTS sampai sini, oke. Jadi mohon dipahami. Jadi nanti silahkan dipelajari lagi. Slide-nya udah saya share ya lewat Alfi minggu kemarin. Oke, nah ini adalah contoh untuk pertumbuhan bakteri. Jadi kalau tadi mah peluruhan, berarti nanti ada minus-minusnya, tadi pangkatnya. Kalau pertumbuhan itu positif aja. Oke ya, ini nggak akan saya bahas, tapi pokoknya ini silahkan nanti dibaca. Pokoknya pertumbuhan bakteri itu berarti bertambah, gitu ya. Oke, ini skip aja, silahkan dipelajari dan ini kalau mau latihan silahkan gitu ya, cobain gitu ya, karena tadi contoh-contohnya itu ada di slide, tinggal teman-teman ikuti aja caranya gitu ya. Ini kalau mau latihan boleh. Dan pokoknya UTS itu dari awal himpunan sampai dengan hari ini materi derivatif aljabar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekian dulu untuk hari ini. Alhamdulillah. 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 Itu teh apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah minggu depan kita latihan soal ya. Bukan bahas sih, lebih ke ya latihan soal aja. Jadi kira-kira tipe soal untuk UTS itu seperti apa. Oke lah, kalau teman-teman nganggap itu kisi-kisi boleh, tapi yang jelas nanti di latihan soal itu yang nggak akan sama persis dengan yang di UTS, tapi tipenya sama. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan. Tapi wait, saya capture dulu ya yang bertahan sampai akhir. Cuman 36 orang. Oke? Alhamdulillah. Sebentar. Saya capture dulu. Ya, Boleh, Bu. Oke, cuma 36 orang. Lama Dari hadir. tadi. Tiba-tiba teh masuk deui gerak. Enggak, Ibu dari tadi astagfirullah. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lip, Bu. Ya, silahkan live ya. Oke, yang belum makan silahkan makan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama.